dulu soalnya gitu Ya, yang bab sholat dulu. ya, kalau tahiyat kan paling akhir kan. Paling akhir. Itu puncaknya sudah bertemu dengan Ya, Tuhan. Itu Nah, kan ini percakapan Nabi dengan Allah langsung di Sidratul Muntaha. Sidro itu kan kesadaran muntaha puncak. Jadi orang yang bisa bertemu Tuhannya ketika dia sudah dalam kesadaran puncak. Digambarkan dengan Isra Mi'raj, Nabi bertemu Tuhannya di Sidratul Muntaha. Kok aku merinding loh Pak. Bagaimana bisa ketemu? Ya ini dengan puasa. Kan kata Nabi, lisoimi farhani, orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Ida aftoro fariha. Ketika dia berbuka, dia mendapat kebahagiaan, menikmati makanan luar biasa. Begitu agungnya ternyata gorengan. Kalau nggak puasa kan biasa. Standar aja. Itu kebahagiaan yang didapat orang yang berpuasa. Yang kedua, ida laqiya robbahu. Kebahagiaan yang diterima oleh orang puasa ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Kenapa bertemu? Kan tadi saya katakan puasa itu adalah untuk melatih manusia supaya mengenal jati diri. Kalau orang yang sudah mengenal jati dirinya berarti dia sudah berkesadaran. Orang yang sudah berkesadaran dialah yang nanti bisa bertemu dengan Tuhan. Maka jangan mati dulu sebelum tahu jati dirinya. Itu masalahnya. Masalahnya problem sih. Nah, masalahnya kita nggak tahu kapan kita mati. Ya. Makanya mau kapan lagi Iya. mulainya. Nah, itu kuncinya kan itu. Pusat. Berarti termasuk apa namanya runtutan pengenalan diri kita terhadap Gusti Allah. Iya. Bahkan diawali dengan sholat duhur, itu kan mengenali diri kita sejati kan, sholat duhur itu kan. Iya enggak? Iya. Nah, makanya sholat duhur kenapa 4 rakaat di waktu yang siang? Ini dari sholat duhur aja. Kenapa dinamakan sholat duhur? Karena kan waktunya terang. Duhur itu kan dari doharo itu kan jelas terang. Oh gitu ya? Iya kan, duhur itu matahari di tengah, lengser sedikit, itu kan saking terangnya dinamakan sholat duhur. Nah, kenapa sholat duhur 4 rakaat? Karena disitulah manusia didohirkan pertama kali. Didohirkan, bentuknya sebelum saya didohirkan kan saya nggak ada. Iya. Pak Joko ini dulu lahir tahun berapa? Udah tua Pak Ustaz? Enggak. 75. 75. Dekat sama saya berarti. 75 berarti awal mula Pak Joko itu didohirkan kan, bentuk jasad di dalam janin. Iya. Berarti 74 73 kan belum dohir. Iya. Bentuknya apa? Kasat mata aja kali. Masih nur kali. Masih nur. Ya mungkin masih bentuk pete. Iya, bisa jadi ya. Kangkung. Oh iya, toge. Oke. Ayam potong bisa jadi. Dulu sebelum tahun 75 kan? Iya. Bisa mungkin tahun 74 atau apa gitu ya. Masih dalam 74 proses. kan mungkin lagi proses. 73 lah. Mungkin Pak Joko itu masih bentuk jengkol yang masih gelantung di pohon. Ya, logikanya di mana? Logikanya bapaknya Pak Joko dulu mungkin makan jengkol, mungkin makan ayam, mungkin makan nasi, diproduksi akhir jadi sari pati makanan, jadi sperma kan. Awal mula pendohiran kan dari sperma, bukannya dari tanah. ya, tanah sarinya, tanah sarinya. Jengkol kan dari tanah. Oh, iya. Akhirnya masuk ke ovum sel telur istri, akhirnya diproses. Dohirkan pertama kali Pak Joko tahun 75. Sebelumnya itu jengkol. Iya. Macam-macam. Ada daging onta kali ya. Makanya jangan sombong. Apa yang disombongin orang dulu Pak Joko jengkol. Mungkin itu. Saya sih nggak sombong, cuma sedikit congkak aja sih. Sama sedikit di bawah. Lagi Pak, Nah, sholat duhur, kenapa dinamakan sholat duhur tadi? Karena di waktu yang paling terang, dan itu awal pendohiran manusia. Kenapa 4 rakaat? Karena pendohiran manusia tercipta dari 4 unsur: tanah,
air, api. udara, api. Makanya sholat duhur 4 rakaat. Campur aduk situ. Jadi sholat duhur itu awal pendohiran kita. Kayak film Avatar ya? Kita bisa Kayak film Avatar gitu. Tapi Ya? saya belum pernah nonton apa. avatar yang kartun maksudnya. Avatarnya kartun. Makanya hendaknya orang yang sudah sholat duhur, dia sudah paham siapa dirinya. Iya. Berarti saya dari unsur. ujung-ujungnya ke situ terus. Iya. Berarti saya unsurnya itu dari api, tanah, udara, Angin, angin. Air nggak air? Air, iya. Empat unsur. elemen. Api, udara, Pokoknya ingat Nah, api air, kan, api. Air benar api. iya. Kan metabolisme itu apa? Bekerja dalam tubuh itu kan unsur api. Iya, 4 unsur itu. Nah, itu makanya ketika haji juga kan dimulai di wukuf di Arafah. Awal haji itu wukuf di Arafah, dan wajibnya haji itu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu waktunya kapan? Duhur. Oh, panas duhur. gitu ya. Arafah berarti kan mengenal. Jadi kita haji pertama kali datang ke tanah Arafah wukuf supaya apa? Mengenali dirinya. Jadi mengenali dirinya dulu, siapa diri kita. Kalau dalam sholat duhur diawali dari, kalau haji diawali dari wukuf di Arafah, mengenali siapa diri kita. Nah, kalau asar kenapa 3 rakaat? 4 rakaat. Ya. 4 unsur juga itu, enggak? Ya makanya saya tanya. Anu sering sholat asar kan? Sering. Terus? Seringnya pas sudah mau waktu-waktu maghrib. Ya, ada pertanyaannya kenapa asar itu 4 rakaat? Sholat asar. Apa ya? Kalau menurut Pak Ustadz gimana Ustadz? Ya itu masalahnya nggak ada yang nurut. Kenapa sholat asar 4 rakaat? Asar itu kan menggambarkan alam alam dunia, itu asar. Kalau tadi penciptaannya mungkin ya? duhur itu alam mulai penciptaan di Manusia, janin. iya. Alam ruh bisa, alam rahim juga bisa. Nah, asar lahir berarti asar itu menggambarkan alam dunia. Alam dunia itu sangat singkat, makanya sesudah sholat asar tidak usah sholat ba'diyah karena waktunya singkat di dunia. Dari matahari bayangannya sepadan dengan tongkatnya sampai matahari terbenam, itu waktu dunia. Asar itu menggambarkan waktu dunia, makanya sholatnya 4 rakaat. 4 rakaat apa? Nah, ketika sudah di dunia, maka tadi yang sholat duhur 4 unsur itu jadi satu, jadi satu fisik berjasad. Nah, yang rakaat 2 itu energi, yang 3 ruang dan waktu. Jadi asar itu 4. Di dunia kan terikat dengan ruang dan waktu. Iya, betul. Makanya sholat asar 4 rakaat itu menggambar kita di alam dunia. Waktu yang singkat, makanya sampai ada surat Al-Asr. Demi waktu, innal insana lafi khusrin. Kecuali orang yang beriman dan beramal. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi kapan waktu untuk beriman dan beramal? Ya di waktu asar di dunia. Di dunia lah waktu kesempatan untuk beriman dan beramal. Jadi sholat asar itu menggambarkan alam dunia. Demi waktu, artinya waktu itu kesempatan. Asar itu secara bahasa artinya kesempatan. Kesempatan yang ada berarti di alam dunia. Makanya jangan sia-siakan kesempatan.